melarikan diri dari sesuatu gitu. Jangan-jangan. Nah, Iya. kira-kira apa sih Mas motivasi mendasarnya gitu nah? Sebenarnya yang benar tuh yang ketiga tadi sebenarnya. Iya. Melarikan diri dari sesuatu. Cuman kan kalau melarikan diri dia niat nggak balik. Itu. Berubah sekali. Jadi saya bilang saya itu mungkin lebih dari 100 derajat lah gitu. Tapi kalau ada setitik saja kebaikan, tolong selamatkan saya sampai Mekah, aku ingin mengadu sama kamu. Nah pas sulit itu kadang kita bilang, ya Allah, gimana sih kamu nih gitu kan? Kan saya bilang habisin saya boleh, tapi Balda jangan, ini Balda udah lapar nih gitu. Halo Sobat Jam Berita, kembali Jam Berita Ngobrol hadir ke hadapan Anda. Kali ini saya bersama sosok atau figur yang bagi saya sangat inspiratif, sangat luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Lilik Gunawan. Ya, terima kasih. Mas Lilik, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilik atau Lili? Lili. Lili ya, Lili. bukan Lilik ya, Lili. Bukan, nggak pakai kol-kolah. Kol-kolah, Lilik kok. Ya. Lili kok. Mas, sekarang ya mungkin ya kalau kita ketik di YouTube, di Google, Lilik Gunawan itu kan pasti keluar tuh jejak Palma, foto Mas yang keren-keren di atas motor itu kan. Pertanyaan saya, gimana sih rasanya jadi orang terkenal sekarang? Gimana ya? Kalau saya sih bahagia aja ya, walaupun memang sedikit repot atau tidak sebebas biasanya. Tapi kalau saya bahagia karena akhirnya kenal banyak orang, kemudian punya banyak keluarga, gitu ya. Dan ketika kita banyak kenal orang, dan saya juga hobi ngobrol kan, ketika ngobrol dengan orang-orang baru maka kita mendapat ilmu baru, wawasan-wawasan baru, sehingga nampak sih kalau ternyata dunia saya lebih luas lah gitu, nggak sesempit sebelumnya. Nggak merasa ada yang ada yang kurang, yang dulu bebas lepas makan atau jalan di mana saja, tiba-tiba sekarang orang kok kayaknya semua kenal itu enggak ya? Enggak sih, kita malah menikmati itulah. Iya, malah seneng sih. Oke. Mas, sebelum saya bertanya lebih lanjut, kan di IG Mas tuh ada tulisan jejak Palmar. Palmar itu apa sih Mas? Iya sih, banyak yang nanya itu. Jadi jejak Palmar itu, kalau jejak kan catatan ya, atau bekas langkah kita gitu kan. Artinya catatan perjalanan. Kalau Palmar itu orang lazim paham lah. Paham ya, kalau jejak paham. Jadi kalau Palmar itu, anak saya di belakangnya itu ada PAE. PAE itu kalau laki-laki kayak Balda itu Putra Aksana El Gumar. Kalau kakaknya yang perempuan itu Putri Aksana El Gumar. Jadi putra atau Putri Aksana El Gumar itu disingkatnya Palmar. Putra Putri Aksana El Gumar. Jadi singkatannya Palmar. Setiap nama anak di belakang ada itu. Ada PAE gitu aja singkatnya. Lebih pada nama keluarga ya. Nama keluarga, artinya identitas keluarga lah. Saya pikir ya Palem, saya browsing di Google Palem sawit ya. Palem sawit gitu kan, apa ini dari daerah sawit, jejaknya orang sawitan. Iya juga ya. Jejak Palmar gitu. Saya malah nggak kalau Palem itu sawit. Bener juga ya. Mas, jadi ceritanya sebelum Ride for Moms dari Jambi ke Mekah ini memang hobi touring. Enggak pernah. Jadi itu memang touring yang pertama. Touring yang pertama. Yang pertama sekali itu. Yang pertama dan kejauhan gitu. Enggak pernah. Kalau ngetrail ya, kalau ngetrail masih kadang-kadang. Kalau ngetrail maksudnya ke daerah hutan kayak gitu, Trabas kayak gitu, suka main lumpur kan. Jadi belum pernah sebelumnya tergabung dalam komunitas tour kan, biasa ada merek mobil ini, klub fans touring. Kalau klub motor nggak pernah, tapi kalau klub mobil ya. Klub motor yang kita bicara kan bicara motor masih kan. Belum pernah ikut klub. Jadi baru sekali itu touring pakai motor dan langsung sampai Mekah gitu. Kita belum pernah sama sekali. Mas, saya kan udah lihat-lihat ya, ada beberapa video-video Mas wawancara di YouTube di mana gitu ya. Tapi saya pikir saya agak tergelitik menanyakan begini Mas. Ditambah lagi Mas mengatakan bahwa itu touring Mas yang pertama gitu ya. The first. Bagi saya ya the first. Bagi saya orang awam kan paling tidak ya saya coba catat-catat orang yang melakukan touring sejauh itu paling nggak saya pikir ada 3 faktor atau ada 3 alasan. Yang pertama misalnya orang itu betul-betul hobi, betul-betul gila touring. Gila touring lah, gila naik motor betul. Itu
ya mungkin dia melakukan itu. Yang kedua mungkin orang yang apa ya, yang punya ambisi besar yang menunjukkan bahwa inilah saya kan, ini saya kuat, ini hebat gitu ya. kan, ada pencapaian yang ingin disampaikan pada publik kan. Yang ketiga saya coba pikir-pikir, jangan-jangan nih, ya maaf jangan-jangan melarikan diri dari sesuatu gitu, jangan-jangan. Nah, iya. kira-kira apa sih Mas motivasi mendasarnya gitu nah? Sebenarnya yang benar tuh yang ketiga tadi sebenarnya. Iya. Melarikan diri dari sesuatu. Cuman kan kalau melarikan diri dia niat nggak balik kan? Cuma saya potong karena kan kalau yang semangat besar yang saya kan ingin menunjukkan cinta sama ibu sama istri. Tapi saya pikir ya itu oke lah. Tapi saya curiga ada yang lebih dasar dari itu gitu. Iya. Sebenarnya kalau dalam tanda kutipnya benar melarikan diri dari sesuatu. Nah sesuatu itu yang sudah sering saya sampaikan ke banyak orang. Sesuatu itu apa ya, sudah tidak tahan lagi dengan rasa rindu yang mendalam terhadap Baitullah itu kan. Kemudian juga ingin melarikan kerinduan ibu dan istri itu terhadap Baitullah itu kan. Cuman melarikan diri kalau dalam kaidah bahasa itu kan lari dari masalah atau apa konotasi negatif. Kalau ini tidak, kita lari untuk apa namanya, lari dari apa ya, ketidaktahanan terhadap rindu, lari pada rindu. Ini bahasanya gimana, agak sulit. Artinya kita memang ingin membayar ketidaknyamanan itu. Lari mendekat ya? Ya, lari mendekat. Lari mendekat. Artinya lari menjauh kan? Lari mendekat, betul sekali. Ya, lari mendekat. Lari mendekat. Artinya saya sudah tidak nyaman dengan rasa resah. Oh ingin ke Baitullah nih. Kok kebangetan saya ini kok nggak bisa bawa istri sama ibu ke sana. Saya kan pernah jadi dewan 2 periode kan. Artinya saya udah 10 tahun nih jadi anggota dewan. Masa nggak pernah bawa ibu, bawa istri ke sana. Udah dicoba gagal, coba gagal. Oh gitu. Jadi perasaan yang sangat nggak nyaman itu. Kemudian udah saya kejar aja deh. Saya harus ke Baitullah langsung. Sama protes sama Allah, bahkan bahasanya seperti itu. Sama protes sama Allah, nih aku nih kenapa? Kok mau bawa ibu sama istriku aja nggak bisa? Padahal gaji kan kalau di logika 2 bulan gaji aja bisa gaji, bisa bawa ada ibu dan istri ke sana. Itu ternyata nggak bisa, ada aja kepentingan yang lain. Hambatan-hambatan gitu. Iya, seperti itu. Akhirnya ya udah begitu selesai tugas saya sebagai apa namanya ya di partai ataupun di amanah menjadi anggota dewan itu, wis langsung gas ke sana. Waktu itu kita tidak pernah berpikir pakai apa atau apa enggak. Cuman yang mungkin hari itu adalah pakai motor. Mobil saya nggak punya, jalan kaki nggak kuat. Ya, tapi kan dengan modal yang seadanya bisa dikatakan. Ya kan? Seadanya. Habis pemilu tahu sendiri kalau politisi habis-habisan ya. Oh itu kan 8 Mei pas pleno tuh, habis pleno. Habis kalah pileg berarti gitu ya? Bukan, saya nggak nyalon sih. Cuman kalau di tradisi di partai saya walaupun nggak nyalon tetap ikut berjuang. Untuk itu. Jadi memang nggak nyalon nggak ya? Nggak, kemarin nggak nyalon. Memang nggak nyalon. Oke. Siap. Jadi benar sih melarikan diri. Tapi melarikan diri ke sumber kerinduan ya. Ke sumber kerinduan. Pusat kerinduan. Pusat kerinduan. Iya. Epicentrum kerinduannya itu di sana bagi seorang muslim itu kan. Oke. Itu kan perjalanan Mas 8 bulan ya, 8 bulan melewati 10 negara ya. 10 negara. Dengan jarak lebih kurang 23.000 km. 26.000 km ya. Iya. 8 bulan, 10 negara. Ada nggak Mas 8 bulan itu masa yang Mas sampai di titik nadir sehingga Mas bilang ya udahlah ini nggak usah dilanjutkan lah, aku stop gitu, ada nggak dalam 8 bulan itu sampai pada masa itu? Yang pertama itu waktu saya sampai di Sabah, saya kan lewat Kalimantan. Iya. Jadi misi saya ke sana itu kan mengumpulkan 1000 pesan cinta. Kemudian 1000 memang ada misinya ya, misinya itu. Iya, misinya mengumpulkan 1000 pesan cinta. Kemudian pesan cinta itu ingin satu kerin undangan haji. Kalau nggak bisa undangan haji, yang minimal diundang umroh lah gitu sama pemerintah Saudi Arabia. Nah waktu itu saya mendengar kabar bahwa di Kalimantan itu ada seorang ulama di Banjarmasin yang biasa ngasih undangan haji tiap tahun. Saya coba cari ke sana, nggak ketemu. Kemudian ada lagi info Sultan Brunei juga sering ngasih undangan haji. Saya kejar ke Brunei, nggak ketemu juga. Kalau ketemu salah satu itu mungkin nggak jadi ke Mekah itu. Tapi qadarullah sampai di Brunei juga nggak ketemu sama Sultan Brunei. Kemudian lanjut ke Sabah. Pikiran saya bisa nyebrang dari Sabah ke Semenanjung Malaysia kan. Dan ternyata bentang laut Cina Selatan itu kan lebar tuh 1.900 kilo. Jadi nggak ada penyeberangan ke sana. Adapun kapal-kapal kargo itu bisa sampai 3 atau 4 minggu. Nah di sana itu juga sudah hampir menyerah, 5 hari di sana nyari solusi nggak dapet. Terus akhirnya Allah juga datangkan solusi gitu kan. Di hari keempat itu ada biker yang punya
pesawat pribadi, dia seorang pilot pesawat gitu kan. Kemudian ditawari, kalau naik pesawat gimana? Ya nggak apa-apa daripada saya kembali lagi. Akhirnya di sore itu juga langsung dinaikkan pesawat ke Kuala Lumpur dari Sabah, Kinabalu. Sabah, Kinabalu, dari kota Kinabalu ke bandara Subang. Kalau bandara militernya kan Subang. Pesawat pribadi juga di sana kan. Saya naik pesawat dari Kinabalu itu ke Kuala Lumpur ke KLG kan. Berarti emang belum ada niatan awal jalan itu, belum ada mau ke Mekah berarti ya? Intinya minta undangan haji. Ada 3 titik. Kalau misalnya di Banjarmasin dapat, ya pulang. Kalau sampai Brunei dapat, ya pulang. Kalau nggak dapat, ya ke Mekah. Oh, memang udah ada planning ke situ. Iya, kayaknya Allah seperti neo gitu. Kalau bahasa Jawanya gitu kan, kamu kesini aja lah gitu kan. Apa resikonya, kamu datang. Makanya yang 2 itu nggak dipertemukan sama Allah. Tapi iya, persiapan yang matang. Kalau orang touring biasa persiapan buat sebulan ini budgetnya sekian, itu persiapan yang matang itu nggak ada ya. Dulu pernah membuat hitung-hitungan itu, tapi udah lama sih. Ketika saya dengar ada biker Malaysia sampai di Madinah, itu pernah saya bikin semacam roadmap sampai ke manajemen perjalanannya itu komplit. Tapi itu kayak main-main gitu. Tapi begitu berjalan, itu kepake gitu. Akhirnya saya pakai itulah jalurnya, ya jalur yang pernah saya buat waktu itu. Kemudian juga, saya butuh ini, kebutuhan administrasi dan sebagainya, itu pengayaannya saya dapat di sana. Ya semacam riset kecil dulunya gitu kan. Riset udah ada ya, riset awal itu udah ada ya. Jadi bukan buta sama sekali nggak ya, udah Enggak. Memang kita sudah baca-baca, dan sepanjang jalan itu pun kemudian banyak mendapat masukan dari teman-teman yang sudah, misalnya sampai Kalimantan, teman-teman yang udah pernah ke Brunei, udah pernah ke Kinabalu, kasih kita, ini jalurnya ini, nanti ketemu ini seperti itu. Tapi kalau persiapan logistik yang memadai, maksudnya tadi tuh, misalnya berapa juta untuk bulan pertama, berapa juta bulan kedua, itu nggak ada ya? Nggak. Begitu ya, betul-betul modal Bismillah aja. Bismillah. Artinya saya tahu kalau ke sana itu saya hitung sekitar 60 juta awalnya. Padahal kenyataannya setelah selesai itu sekitar 150 juta itu dana keluar yang spend untuk perjalanan di itu. operasional perjalanan ya? Iya, 150 juta. Saya sadar itu, cuman kita kan nggak ada uang. Dari rumah itu saya cuma bawa 400.000 itu waktu itu kan. Ya udah jalan aja. Ya itu habis di mana? 400.000 itu tinggal 50.000 di Cirebon waktu itu. Saya udah habis. Di Cirebon udah habis, terus ada keajaiban lah di Cirebon itu. Yang kemudian juga membuat perjalanan saya berlanjut sampai Semarang, dan sampai Surabaya, sampai Banjarmasin, sampai Pontianak, dan akhirnya sampai Mekah gitu kan. Iya. Artinya ya itu ada kemudahan-kemudahan ya. Iya, alhamdulillah. Semakin ya itu tadi sih, semakin orang banyak tahu, kemudian banyak yang bersimpati juga, kemudian banyak yang berinisiatif membantu kita juga. Ya akhirnya perjalanan ini sebenarnya bukan kesuksesan saya atau Balda sih, kesuksesan banyak orang gitu kan. Atas doa banyak orang, atas bantuan banyak orang, banyak sekali uang-uang orang yang kemudian juga dibantukan ke kita gitu kan. Artinya ini bukan kesuksesan saya sendiri, tapi kesuksesan bersama lah gitu. Oke. Mas, terkait Balda ya, itu umur Balda waktu itu 4 tahun. 4 tahun itu tahun berapa kabar Mas? Tahun 2019. Balda 4 tahun. Nah itu kan apa ya? Bagaimana tips atau trik Mas menyabarkan Balda jadi jalan, atau bagaimana kok bisa tercipta, kan Mas bilang di salah satu stasiun TV itu Mas udah kayak kawan, teman sama Balda itu kan. Gitu. Ini kan ya pola ayah dan bapak atau pola asuh itu ya perlu di share, saya pikir dalam kondisi yang sekarang gimana anak-anak hobi gadget, hobi nonton atau apa kan. Mas bisa punya ikatan yang kuat dengan Balda tuh bagaimana gitu? Jadi Balda ini sejak umur 2 tahun, istri PNS kan, dapat tugas belajar ke Semarang di Undip kan, ngambil magister di sana. Jadi Balda itu memang dari umur 2 tahun sama saya. Jadi kedekatan emosional sama saya dekat sekali. Oh, sehari-hari memang udah sama? Ya, sama saya. Kemudian yang kedua, Balda dan anak-anak yang lain itu dari kecil memang udah kita sering ajak ke mana-mana sih, ke alam bebas lah gitu, ke hutan, ke gunung, ke mana-mana. Jadi kalau fisik, mentalitas, kemandirian anak itu udah terlatih. Udah tapi selama dalam perjalanan 8 bulan itu apa trik Mas, misalnya kalau dia lagi rewel atau apa? Cara menenangkannya? Oke. Jadi kalau Balda itu rewelnya sih nggak bisa dibilang, nggak pernah rewel sih ya. Gitu ya, nggak ada rewel sih. Paling apa ya, kalau pas dia demam atau apa itu nggak nyaman aja. Kalau sampai rewel nangis minta pulang apa itu, alhamdulillah sih Balda dan anak-anak yang lain nggak kayak gitu sih. Karena udah biasa kan. Jadi karena memang udah dekat itu nggak butuh perlakuan khusus, misalnya dibujuk-bujuk dia apa, nggak perlu ya kayaknya ya? Nggak pernah sih, nggak pernah.
Dia Memang udah connect lah gitu ya. sudah connect ya. Bahkan kadang-kadang dia yang bujuk-bujuk kita malah kan. Ayo Bi, kita jalan lagi biar sampai ke Mekah gitu kan. Biar Umi sama Mbah naik haji gitu. Kadang kan kita namanya orang tua ya, pas nggak dapat dana untuk lanjut atau pas kita udah capek sekali dalam keadaan yang sangat sulit lah, itu kadang-kadang kita diam. Nah Balda itu yang menenangkan, malah dia yang ngasih hiburan lah kepada kita untuk ayo Bi jalan lagi. Seperti itu. Mas, kan kalau di pasar kita tuh kan ada mengatakan kalau ketemu orang yang yang wawasannya kurang luas, itu atau yang kurang informasi lah yang disampaikan kan, mainnya kurang jauh tuh gitu. Ini Masnya kan mainnya bukan kurang jauh lagi, udah super jauh. Kejauhan, mainnya kejauhan. Kan main yang sangat jauh ini, melewati berarti 10 negara ya? 10 negara, 10 negara. Termasuk Indonesia kan? 8 bulan, nah. Ada nggak Mas perubahan mindset atau perubahan prinsip hidup yang Mas dapat dari, kan Mas sudah melewati banyak negara, banyak etnis, banyak bahasa, banyak budaya. Ada nggak perubahan itu? Berubah sekali. Jadi saya bilang saya itu mungkin lebih dari 100 derajat lah gitu kan. Pertama di mindset religiusitas kita, keyakinan terhadap Tuhan dulu yang paling mendasar ya. Tauhidullah saya itu sekarang bukan sesuatu yang abstrak ya. Artinya Allah itu, karena saya Muslim jadi Tuhan saya itu Allah. Jadi Allah itu nggak abstrak lagi, artinya kayak nyata gitu. Bahkan sepanjang jalan itu, ketika sudah sampai ke Malaysia, kemudian apalagi ke Thailand dan semakin ke sana itu, Allah itu kayak temen. Kadang kita puji-puji, kadang kita marah-marah, kayak gonjang di belakang gitu. Jadi saya berjalan itu kayak bertiga, kayak saya, Balda, sama Allah di belakang. Kadang Balda juga marahin Allah tuh. Gimana nih ya Allah gitu kan? Abiku udah capek gini dikasih hujan gitu. Balda tuh kadang-kadang begitu. Saya pun kadang malah sampai pernah bilang brengsek gitu sama Allah karena waktu itu kita kehabisan logistik di di Taman Nasional Guwahati itu. Kemudian ya udah lapar, udah uang nggak ada, ini nggak ada, kok nggak datang bantuan dari Allah gitu kan. Jadi bilang gimana sih gitu kan. Kita pas berangkat kan bilang, ya Allah kalau saya ini orang yang tidak baik, yang brengsek, nyusahin orang, habisin saya di jalan, tapi selamatin Balda. Tapi kalau ada setitik saja kebaikan, tolong selamatkan saya sampai Mekah, aku ingin mengadu sama kamu. Nah pas sulit itu kadang kita bilang, ya Allah gimana sih kamu nih gitu kan. Kan saya bilang habisin saya boleh, tapi Balda jangan, nih Balda udah lapar nih gitu kan. Kok kamu gak tolong Balda? Habisin saya nggak apa, tapi Balda tolong selamatkan itu kan, kasih dia makan, kasih dia ini itu kan. Pernah komunikasi begitu langsung. Iya, sama Allah itu udah kayak dia ada gitu. Oke. Bahkan sampai hari ini pun nggak begitu. Ketika saya rindu sama Allah itu sama Balda aja, naik motor kadang ke Linggau, ke Bungo, bahkan kadang ke Jakarta, ujuk-ujuk ke Jakarta. Ini mau ke Jakarta, pagi-pagi istri mau ke kantor, saya ke Jakarta, pagi-pagi pakai motor. Kadang dipikirnya kayak orang stres itu kan. Kakak itu kan, kami kan punya warung sebelahnya kakak itu. Mau kemana Li? Itu kan ke Jakarta gitu. Emang nyampe? Nyampe, sering. Kadang ke Bandung. Oh sering? Iya. Jadi ke Jakarta ke Bandung naik motor itu udah biasa aja. Itu tanpa persiapan yang memadai? Enggak. Karena cuma pakai baju ya sedapatnya aja, yang dipakai udah jalan gitu aja. Sama Balda itu cuman rindu saja. Rindu mau ngobrol sama Allah, kemudian juga pengen rasakan nikmatnya sholat di masjid tapi di perjalanan. Itu nikmatnya jauh sekali. Bila dibanding kayak di rumah kita sholat 5 waktu di masjid gitu. Itu jauh, kenikmatannya jauh sekali. Walaupun baju kotor, capek, itu enak dan itu nyandu. Makanya saya bukan biker tapi sekarang sering di jalan. Sebenarnya karena kecanduan itu tadi. Kecanduan berhubungan intim sama Allah lah. Kalau bahasa gampangnya itu. Di jalan itu emang merasa lebih dekat ya Pak? Ya dekat sekali. Allahu Somad itu? Iya. Allahumma ma'ana itu jelas. Allah ma'ana itu memang betul-betul ada. Itu perubahan yang pertama. Ini yang kedua itu prinsip hidup saya tentang perbedaan, tentang penciptaan manusia. Manusia itu menurut saya kan Muslim ya. Kadang ada doktrin yang kamu yang terbaik, ini yang begini segala macam gitu. Terus kemudian antara agama itu memiliki idealisme sendiri dan kadang berbenturan gitu kan. Ternyata ketika kita berjalan, ya saya nih mau masuk Thailand, itu waktu itu pernah tuh dibilang orang Malaysia nyebut saya Om juga kan. Om, copotin tuh bendera yang tulisannya Mekah gitu kan. Kan saya pakai bendera Reforma Jambi itu Mekah gitu kan.
Terus ada di bracketnya itu ada tulisan Alhamdulillah, terus banyak tulisan Arab itu kan suruh nyopotin karena di Thailand Selatan dari mulai Betong, Patani, ya Allah itu kan tentara kerajaan sangat apa ya, sangat protektif terhadap Muslim, protektif lah gitu kan. Sebenarnya juga gitu. Ternyata ketika berjalan itu enggak, tentara itu baik-baik kan, ada tuh foto saya di Instagram balda digendong gitu. Bahkan saya bilang saya mau ke Mekah gitu kan, saya Muslim, saya mau ke Mekah. Kalau memang kamu ingin jadi tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan kamu untuk selamatkan saya, bantu saya, gampang bantunya, biarkan saya lewat. Tapi kalau kamu memang ingin menjadi tangan kiri Tuhan untuk gagalkan saya, menghukum, ya terserah kamu lah. Ya. Aku mau bunuh ya silakan, aku mau kamu tahan silakan, tapi tolong anak saya jangan kamu apa-apakan, gitu aja. Sementara itu, dan ternyata aman aja. Lewat Thailand, bahkan di Myanmar yang notabene mereka rata-rata Buddha, komunis lagi. Iya. Dari ujung selatan ke ujung utara itu, kami diperlakukan baik. Bahkan Bala pernah saya tinggal di perbatasan Myanmar India itu 5 hari dengan teman-teman yang lain agama dan lain ideologi. Ya, masnya kemana? Saya waktu itu mau masuk India, jadi visa saya itu bermasalah. Saya harus balik lagi ke Yangon untuk urus lagi visa India di KBRI India di Yangon gitu kan. Dan waktu itu saya nggak punya uang. Kalau naik motor saya udah nggak sanggup, karena jauh kan, hampir 2000-an kilo gitulah kan. Akhirnya teman-teman fasilitasi saya tiket pesawat dan hanya 1 tiket yang bisa difasilitasi. Akhirnya daripada nggak lanjut, Balda saya tinggal. Udah Bismillah aja, tinggal pasrahin aja sama Allah gitu kan. Ya alhamdulillah Balda itu aman-aman saja, bahkan dia bahagia. Waktu saya datang setelah 5 hari itu ya dia biasa-biasa aja gitu kan. Artinya mindset saya berubah pada waktu itu, apalagi melewati India sana kan. Berubah bahwa sebenarnya manusia ini diciptakan sama. Dan Islam itu sebenarnya betul-betul rahmatan lil alamin itu kayak gitu betul. Artinya apa? Islam itu rahmat bagi semua, bukan hanya rahmatnya muslimin, rahmatan lil muslimin atau lil mutakin gitu. Tapi memang rahmatan lil alamin, semua alam, apalagi manusia. Mau dia agamanya apa, mau rasnya apa. Wah, aku diterima baik ketika saya membawakan diri sebagai seorang muslim yang nggak aneh-aneh lah gitu. Muslim yang sewajarnya lah. Saya nggak membawakan diri sebagai muslim yang pinter lah, saya bukan santri dan apa enggak. Bahkan saya lulusan Santo Paulus itu. Saya membawakan diri sebagai seorang muslim yang paling rendah lah mungkin apa namanya derajatnya, tapi alhamdulillah kita diterima dengan baik, diurus dengan baik. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, Katolik semua berjibaku untuk ya offering food, offering stay di sepanjang jalan itu. Itu luar biasa. Nah, itu 2 hal mendasar yang kemudian merubah mindset saya. Akhirnya saya berpikir saya tidak boleh lagi mengingkari Tuhan, tidak boleh lagi tidak taat sama Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, nggak ada alasan untuk memerangi siapapun. Kita itu harus hidup damai, gitu aja. Pada dasarnya sisi kemanusiaan itu yang lebih diutamakan sebenarnya. Jadi mereka juga yang bukan Islam juga ya ketika menerima kita sebenarnya juga nggak memandang kita siapa juga sebenarnya ya. Bahkan baik Rohingya sendiri itu ngawal saya itu. Rohingya. Dia bayangkan. Iya. Udah itu komunis lagi kan. Tapi ngawal saya itu dari Maiwandi sampai Naipido itu kan luar biasa. Jadi itu 2 mindset dasar ya. Yang menurut saya sekarang Innallaha ma'ana tadi ya. Innallaha ma'ana satu. Terus bahwa rahmatan lil alamin itu. Islam rahmatan lil alamin itu tadi. Dan manusia lain juga yang non muslim juga ya harus kita anggap juga apa namanya? Iya, sisi manusianya yang kita sentuh lah gitu. Artinya kita memanusiakan manusia, maka kita akan dimanusiakan oleh orang lain. Mas, dalam perjalanan itu kan tadi kan judulnya Red for Mom. Ya. Kan kabarnya Mas juga minta orang-orang di tiap-tiap negara menuliskan sesuatu tentang ibu, walaupun ya pasti ya nggak ada yang menganggap ibu tuh aneh-aneh ya, pasti semua kan kita ibu, nasi yang ibu. Tapi dari berbagai tulisan itu dan juga dari berbagai macam bahasa ya, apa sih Mas yang paling unik dan menarik tentang ibu yang pernah dituliskan oleh orang-orang yang Mas jumpai? Awalnya sih saya cuma berpikir untuk belajar memahami ibu itu apa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang produk tulisan itu akan saya tukarkan dengan undangan haji, karena saya pikir itu sepadan, kesulitan yang saya lalui itu sepadan dengan undangan haji yang sangat spesial itu gitu kan. Dan yang ketiga ternyata ketika kita mengumpulkan itu ada keuntungan dari orang-orang di luar saya gitu kan. Misalnya sananya sama Om Wawan nih, ibu menu awan itu apa sih gitu kan. Om Wawan nulis gitu, Om Wawan langsung ingat sama ibu kan. Ada yang beberapa narasumber itu berterima kasih. Terima kasih kamu sudah ngingetin saya sama ibu saya. Saya udah 1 tahun ini nggak pernah
bilang sayang sama ibu, nggak pernah ini. Ini saya bilang sayang mana kamera. Saya udah berapa tahun nggak pulang ke Medan. Lama. Saya ingat ibu nih. Nah, jadi ingat ibu kan. Ada juga yang lebih parah lagi, tinggalnya nggak sampai 10 km. Tapi udah beberapa bulan dia nggak kunjungi ibunya. Ketika saya suruh dia untuk nulis itu, yang dia lakukan, jadi teringat. Yang dia lakukan pertama kali bukan menulis, Mas, nangis. Jadi megang pena itu, nggak tahu netes. I'm sorry, I'm making your paper wet, katanya kan. Sorry, kertas basah. Nggak, menangis saja nggak mau, gitu kan. Terus udah selesai dia nulis, kenapa itu? Ibu saya dekat, nggak jauh orang India itu kan. Dari New Delhi ke arah Amritsar itu nggak jauh, hanya sekitar 10 atau berapa kilo. Tapi saya udah beberapa bulan nggak kunjungi ibu saya gitu kan. Orang Hindu padahal kan. Jadi ternyata ada hal-hal yang kemudian menjadikan, oh ini harus saya lakukan terus ini, karena ini bermanfaat untuk banyak orang. Jadi mulai dari sana saya giat, pokoknya berhenti nyari, ingetin orang tentang ibu, ingetin orang tentang ibunya. Nah, jadi itulah. mengingatkan seseorang akan ibu semacam apa ya, semacam jadi kewajiban universal ya, orang jadi ingat pada apa ya, sesuatu yang baik gitu ya. Iya. Siapapun dia, apapun agamanya, ketika dia datang ibu dia langsung apa ya. Iya, dan akhirnya saya juga merasa ini harus selesai nih. Sampai Mekah harus selesai, kemudian saya harus terus mengingatkan banyak orang tentang ibunya. Jadi minta tulis tentang ibu itu dari mulai Indonesia, Jambi. Dari mulai Jambi udah ada tulisan. Sampai Mekah, dan kemudian pulang dari Mekah itu saya merasa ini menjadi kewajiban, saya lanjutkan lagi. Totalnya ada berapa tulisan? Sampai ke Mekah itu hampir 2000 Terus habis itu pulang ke Indonesia, saya ngumpulin lagi, setiap ketemu orang saya bawa, saya suruh nulis. Sekarang itu sudah, kemarin kan sempat ke Timur Leste juga, itu ngumpulin juga, ketemu dengan Sanana Gusmao kan. Itu sesudah pulang? Udah pulang dari Mekah. Dari Mekah saya kemudian nemui Sanana Gusmao ke Timur Leste, touring di sana 10.000 kilo dan sudah hampir 4.000. Nah sekarang sudah mendekati 4.000 beneran. Pesan cinta itu terkumpul gitu. Oh berarti dari Jambi ke Mekah, pulang naik pesawat. Habis itu Jambi Timur Leste. Jambi Timur Leste. Iya, 4 bulan itu juga, lama juga itu kemarin. Sama Balda juga. Itu bertemu dengan Sanana Gusmao. Dan insya Allah akan difilmkan juga itu. Risalah Cinta Sanana juga. Oh jadi ada 2 film? 2 film. Red Tormam juga sedang proses. Nanti kita cerita soal film. Boleh. Jadi ceritanya mengganti dengan tiket itu memang dapat tiket hajinya? Sampai di Mekah itu kita diterima oleh Hadiah, namanya salah satu lembaga haji dan umroh. Kemudian juga ada Muasasah Asia Tenggara. Mereka mengatakan kami akan usahakan untuk dapat gitu kan. Undangan haji untuk Mas Lili, Balda, ibu sama istri gitu kan. Selesaikan dulu ini, misimu ini, buku itu, kemudian kunjungi nanti kedutaan Saudi Arabia di Indonesia. Di Indonesia untuk menukarkan itu gitu kan. Ya, mohon doanya semua lah, mudah-mudahan betul-betul dapat. Clue-nya udah dapat. Udah ada janji itu ya, janji ya. Bukan janji, tapi semacam semacam clue lah mungkin ya. Bakal dapat lah gitu. Tapi kalau undangan umroh sudah ya? Umroh sudah. Undangan umroh, karena memang bukan pada musim haji itu ya? Bukan pada musim haji. Pada waktu itu, waktu saya di Abu Dhabi itu, teman-teman muslim di Uni Emirat Arab kemudian berinisiasi untuk menghadirkan ibu dan istri di Madinah untuk menanti kedatangan kami berdua. Itu juga diinisiasi juga oleh KBRI Abu Dhabi dan KBRI Riyadh waktu itu kan. Ya, sebenarnya kan kalau dibilang dari sisi materi kan biaya umroh dan haji kan ya beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis ya. Sekarang ya 35 sama 25 kan. Kalau yang plus Turki sama. Oke. Iya. Itu masalah ibu, terus kabarnya juga Mas ada ngumpulin uang gitu ya, duit-duit. Itu apa?